Selamat pagi, selamat siang, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Safiera. Berita terkini kita akan membahas sebuah fenomena yang kian hari makin mendekat dengan kehidupan remaja, bahkan mungkin dengan kita sendiri, yaitu kecanduan gadget. Di era serba digital ini, perangkat seperti ponsel pintar, tablet, dan laptop sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Tapi sampai kapan penggunaan gadget ini masih dibilang wajar, dan kapan mulai disebut sebagai kecanduan? Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024, rata-rata waktu penggunaan gadget oleh remaja Indonesia mencapai 8 jam per hari. Aktivitas yang paling sering dilakukan adalah menonton video, bermain game, dan membuka media sosial. Sementara itu, menurut survei dari We Are Social, 97% remaja Indonesia mengakses internet setiap hari, dan lebih dari 60% mengaku sulit lepas dari gadget. Seperti pada kasus Mei 2024, masyarakat Indonesia sempat digemparkan oleh berita dua remaja kakak beradik di Jember, Jawa Timur yang mengalami gangguan kejiwaan akibat kecanduan gadget. Keduanya diketahui terlalu sering bermain ponsel, bahkan sampai mengalami delusi dan sulit berkomunikasi normal. Orang tua mereka akhirnya membawa mereka ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan serius. Dua kakak beradik yakni Erna Wahyuni 19 tahun dan Syahrul Afandi 17 tahun warga desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur ini mengalami ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa lantaran kecanduan gadget. Gangguan ketergantungan terhadap layar gadget atau SDD bahkan bisa berpotensi merusak otak anak. Menurut psikolog Sandy Weara, gadget sejatinya menjadi lingkungan bagi anak-anak yang bisa memberikan pengaruh pada kesehatan mental. Di dunia virtual atau gadget, anak-anak cenderung berhadapan dengan banyak orang yang tidak saling kenal, konten negatif hingga bisa menimbulkan bullying. Hal ini dapat mempengaruhi kejiwaan anak, terlebih dunia virtual menyajikan kehidupan sempurna. Kecenderungan meniru seperti di dunia virtual yang tak terwujud justru bisa menimbulkan kekecewaan diri hingga depresi berat atau ODGJ. Apalagi jika lingkungan sekolah, keluarga, dan teman tidak memberi support. Media sosial di mana itu adalah dunia yang seolah-olah semuanya sempurna. Sehingga terutama ketika sudah masuk masa remaja, anak-anak ini membandingkan dirinya dengan teman-teman seumur gitu ya, dari media sosial yang kelihatannya kok cantik gitu ya, atau mungkin gagah, kemudian kaya dan sebagainya, dan ini menimbulkan sebuah kekecewaan ya kepada dirinya maupun kehidupannya. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah stresor tersendiri. Nah, kalau sudah sampai tingkat kecanduan, nah kecanduan itu sendiri kan sudah gangguan mental gitu ya. Jadi bagaimana ketika anak misalnya sejak kecil terbiasa menggunakan gadget dan akhirnya tidak bisa lepas gitu ya, ketika dilepas akhirnya mengamuk, ini berarti sudah ada struktur otak yang sudah berbeda. Nggak kenal sama saya. Gitu. Iya. Siapa kamu? Saya ibunya kamu. Saya nggak punya ibu. Oh gitu. Bilang gitu. Sama bapaknya iya juga. Terkait obat untuk Syahrul, itu ada obat yang nggak ada di puskesmas. Jadi obat yang nggak ada di puskesmas itu untuk Syahrul tetap mengambil di rumah sakit. Oleh karena itu, pentingnya bagi semua pihak, baik keluarga, guru-guru, dan orang-orang terdekat agar mampu memberikan arahan kepada anak-anak untuk menggunakan gadget dengan bijak, seperti membatasi durasi waktu anak untuk menonton atau bermain game online, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak, membuat aktivitas yang menyenangkan, memberitahu anak bahaya menggunakan gadget terlalu lama, dan memberikan mainan yang sesuai. Kecanduan gadget bukan lagi sekedar istilah, tetapi sudah menjadi masalah nyata di tengah masyarakat kita. Jika tidak ditangani dengan bijak, maka generasi muda bisa kehilangan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya. Marilah kita bijak menggunakan teknologi. Saya Safira melaporkan untuk berita remaja hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.